Good morning, class. How are you? Hopefully all of you are great. We will back in English lessons. And this week we will talking about singular and plural nouns. Are you ready? Let's check it out. What is singular nouns? Apa yang dimaksud dengan kata benda tunggal? Singular mean tunggal. Ya. A singular noun names one person or one place, one thing, or one idea. So, singular atau kata benda tunggal itu merupakan adalah nama dari satu orang, nama dari satu tempat, nama dari satu benda, atau dari sebuah ide, pemikiran. Ya, itu yang dimaksud dari singular noun, kata tunggal, ya, satu, hanya satu. Singular noun is talking only one and begin with a or an. Remember, last week we already talking about articles a, an, and the, ya. Jadi kata benda tunggal itu hanya satu dan selalu dia diawali dengan articles a or an. Itu ciri khasnya ya, a or an. A or an itu menyatakan only one, cuman satu. Ya, seperti minggu lalu sudah dijelaskan, kita menggunakan a ditambah noun itu apabila diikuti oleh kata benda tunggal yang diawali dengan konsonan. Seperti example, a car, ya, a bag, a book. Ya, lihat ya, a car start from C, a bag, B itu konsonan. Okay? A baby, a shoes, or a table. Ya, masih ingat ya, beda kapan menggunakan kapan menggunakan an. An itu apabila diikuti oleh kata benda yang diawali huruf vokal. Ya. An apple, an egg, an orange, an ant, an elephant, an hour. Ya. Jadi apabila kata bendanya diawali huruf vokal, maka kita menggunakan an. Yang fungsinya adalah untuk menyatakan bentuk tunggal atau hanya satu. Ya, a or an. Oke, itu ciri khas dari singular noun. Sementara plural noun atau kata benda jamak atau kata benda lebih dari satu adalah a plural noun names more than one person, more than one place, more than one thing, or more than one idea. Ya, jadi kata benda jamak atau kata benda yang melebihi dari satu itu adalah nama orangnya lebih dari satu, nama tempatnya lebih dari satu, nama benda lebih dari satu, bahkan hasil pemikiran yang lebih dari satu. More than one. Itu kita sebutnya plural noun. Ya, kata benda jamak. Lebih dari satu. Ciri dari plural noun, selalu dia more than one, lebih dari satu, and ending with suffix s or es. Ya, selalu dia diakhiri dengan s atau es. Suffix itu kata yang digunakan untuk menunjukkan benda tersebut lebih dari satu. Ya, nanti ada perbedaan kapan kita menggunakan suffix s, kapan kita menggunakan suffix es. Yang jelas apabila di kata noun itu menggunakan s atau es, itu berarti dia plural noun, ya, more than one, lebih dari satu. Sebagai contoh, there are 10 tables in this class. Ya, di sini ada 10 meja di dalam ruangan kelas ini. Ya, 10 tables. Ya, lihat suffixnya. Actually, di suffix es. Ya, suffix es. Karena rules-nya, aturannya kalau
Kalau kata itu long, bunyinya a, table, ya, menggunakan long vowels, maka we drop silent e, kita buang silent e, and we put suffix es. Okay? There are 10 tables in the class. Ya, 10 tables, 10. Jadi that's more than one. Or there are 3 cats on the street. Ya, di sini ada 3 ekor kucing yang ada di jalan, ya. 3 cats, ya, karena 3 or 10, that's more than one. Now, perhatikan kata benda dengan suffix s atau diakhiri dengan huruf s, ya. Contoh singular, book. Pluralnya ini kata bentuk tunggal, ini singular, dan plural itu menunjukkan lebih dari satu. Singular book jadi books, car jadi cars, teacher jadi teachers, ya. Book itu cuma satu buku, tapi books more than one, lebih dari satu. Car satu mobil, cars lebih dari satu mobil. Teacher satu orang guru, teachers banyak guru, ya. Next, noun with suffix es. Sementara untuk yang diakhiri dengan es, perhatikan ada aturan, ya, yang harus diingat, dihafal, ya. If the noun ending with consonant, kalau nounnya, kata nounnya diakhiri dengan huruf s, ss, sh, x, z, ch, maka kita menggunakan suffix atau ending es, bukan s. Ingat baik-baik, kalau nounnya diakhiri dengan huruf s, ss, sh, x, z, ch, maka untuk menyatakan dia plural, kita tidak menggunakan s tapi es. Ini adalah rules, ya, aturan yang harus diingat. Oke, sebagai contoh, lihat, perhatikan singular, kata bentuk tunggal, and plural, kata bentuk more than one, jamak, ya. Bus, karena dia diakhiri s, maka dia menggunakan es, buses. Class, ss, ya, diakhiri ss, become classes. Kita nggak menulis class with dengan 3 s new, ya, classes. Brush, ya, sh, ya, diakhiri dengan sh, brush, become brushes. Box, diakhiri dengan x, ya, become boxes. Fizz, fizz itu air soda, itu gelembung soda, itu fizz namanya, ya. Fizz become fizzes, ya, because z, ya, ada di atas. Lunch, ya, lunch diakhiri dengan ch, become lunch, ya. Perhatikan, ini harus dihafal, ya. Kalau nounnya diakhirin s, ss, sh, x, z, and ch, maka menggunakan ending atau akhiran es. Kalau untuk menunjukkan plural atau lebih dari satu. Oke? Sementara noun ending with y, ya, kalau ada konsonan sebelum y, maka ditambah akhiran ies, ya. Jadi konsonan baru y, maka endingnya menggunakan ies. Kalau vowel baru diakhiri y, maka dia diakhiri dengan s. Perhatikan baik-baik, ya. Lihat, konsonan terus y ditambah ies. City. Lihat, ada t, itu konsonan, baru y. Maka
endingnya menjadi IES. Jadi Y ini akan berubah menjadi I. Ya, Y di sini berubah jadi I. Ya, baru ditambah suffix ES. Ya, perhatikan baik-baik. Story, stories. Spy, spies. Cry, cries. Ngerti ya? Now you understand why we have to write in plural. City becomes cities, ya, karena consonant diakhiri dengan Y maka dia berubah menjadi IES. Nah, sementara kalau vowel kemudian diakhiri, huruf vokal yang diakhiri dengan Y maka sufiksnya S. Contoh boy ada O, di sini baru Y, boy become boys. Jadi kalau bentuk jamaknya bentuk yang lebih dari satu, itu maka kita menggunakan sufiks S. Day, days. Key, keys. Ya, toy, toys. Ya, perhatikan ya, baik-baik. Hal ini perlu diingat, ini perlu di-memorize ya. Do it slowly, step by step. Oke? Nah, apabila noun ending with O, ya, konsonannya baru O, maka sufiksnya ditambah IS. Tapi kalau vowel baru O, maka sufiksnya endingnya dengan S. Contoh, bentuk tunggalnya potato, maka bentuk jamaknya atau ada lebih satu become potatoes. Karena ini consonant, baru huruf O. Maka yang dibutuhkan adalah akhiran IS. Hero, heroes. Tomato, tomatoes. Ya, perhatikan. Sementara vowel lalu diikuti dengan O, maka akhirannya menjadi S. Video. Ya, di sini I, ya, baru O, maka videos. Hanya tambah S. Radio, radios. Zoo, zoos. Ya, do you understand until here? Just repeating ya. Kalau masih belum ngerti, nonton lagi, dengerin berulang-ulang. You have to understand these rules, okay? Noun ending with F atau FE, maka akan berubah, pluralnya akan berubah ditambah VES. Ya, contoh. This singular and plural. Kalau bentuk tunggalnya knife, ini bacanya bukan knife ya. Ini silent K, K-nya tuh nggak dibunyikan. Jadi bunyinya knife. Ya, maka become knives with VES. Ya, kenapa? Ini rules, aturan. Kalau dia nounnya diakhiri F atau FE, maka ending kalau kita ingin membuat dia menjadi plural, maka menjadi berubah ya. Itu berubah, F or FE-nya berubah jadi V, lalu ditambah sufiks ES, vast ya. Lives, lives. Nah, sekarang ngerti ya kenapa sih ini hidup, life, lives ya, kehidupan. Nah, wolf dengan F, wolves. Leaf, daun, leaves. Ya, dedaunan. Ya. Jadi you have to remember this ya, perlu diingat ini. Akan berubah dia kalau menjadi plural. Oke. Irregular noun. Ini ada tambahkan, ada regular. Tadi yang disebut regular, sekarang irregular nouns. Artinya kata yang tidak perlu ditambahin sufiks di belakangnya, tapi akan berubah. Mungkin vowelnya, ya, bunyi huruf vokalnya yang diubah. Nah, ini beberapa kata yang perlu dihafal, perlu diingat bagaimana penulisannya, bentuk pluralnya. Contoh, man. Kalau man, M-A-N, jadi ngerti ya bedanya. Kalau M-A-N itu satu aja, seorang laki-laki. Tapi kalau M-E-N, man, dengan huruf I, itu berarti lebih dari satu. Woman, sama women. Ya, women, woman, women. Ya, ini berbeda. Kalau woman pakai man.
A di belakangnya I, ini pluralnya. Child become children. Mouse become mice, pluralnya. Juice become geese, ya. Ox, oxen. Nah, untuk fish and deer tidak ada perubahan, ya. Mau fish-nya satu atau mau fish-nya satu kolam, tetap menyebutnya fish. Ya, itu rules, itu aturannya. Fish, fish, ya. Tooth jadi teeth. Food jadi feed. Deer, deer. Bacterium, bacteria. Index, index. Ya, ini singular bentuk tunggal, ini bentuk plural. Ini namanya irregular noun. Jadi dia tidak menggunakan akhiran s atau is, tapi ada kata pengucapan yang berubah dari vowelsnya. Ya, ini yang perlu dihafal. Next. Oke, PR-nya adalah tambahkan simple ya, adding s or es. Tambahkan bentuk pluralnya menggunakan akhiran s atau is. Tadi kalau lupa nonton lagi ya. Tulis di buku PR ya. Apples. Tulis bentuk pluralnya ya. Apples. Brushes, potatoes, watch. Ya, tulis s or es. Tulis katanya dengan lengkap ya. Yang kedua adalah tulis kalimatnya dengan lengkap. I have 6 cars. Ya, tulis kalimatnya dengan lengkap. Ini menunjukkan plural atau lebih dari satu. Kalau ada pertanyaan, if you have any kind of question, just WhatsApp me ya. Oke, kerjakan di buku tugas PR-nya yang minggu lalu belum mengerjakan, silahkan mengerjakan, masih ada kesempatan sebelum kalian ujian untuk mengumpulkan nilai-nilainya. Oke, kelas. Ini akhir dari, this is the end our lessons today, and thank you for listening and watching these lessons. See you next week. Bye bye.